Apa yang kulakukan Bapa semua untuk memanjakan hatimu. Sampai Tuhan bisa berkata, wow, ini anakku yang luar biasa. 2 Korintus 5 berbunyi begini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami akan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dari tulisan Paulus ini, kita dapat menemukan bahwa medan pertempuran kita adalah di pikiran kita. Kita memandang satu objek yang sama, tetapi kalau di dalam pikiran, perasaan, kehendak kita tidak latih di dalam takut akan Tuhan, kita pasti hamartia, kita pasti meleset. Tidak ada yang kebal, termasuk pendeta. Kau mau sehebat apapun pendeta itu, kau mau teriak-teriak seperti apapun, kalau kau tidak berjuang dalam hari-hari hidup, 24 jam hidup, kau dikurung dalam kebenaran itu. Percayalah saudaraku, hanya kemunafikan dan kebohongan yang kau lakukan di atas mimbar. Saya sedih saudaraku, kekristenan hari ini tidak sampai ke titik-titik di mana Tuhan itu harus puas dengan hidup kita. Di 1 menit yang lalu kita bisa berkata, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Tapi 1 menit kemudian kau bisa berkata, dunia segalanya bagiku. Di 1 menit sebelumnya kau bisa berkata, pakai aku Tuhan. Di 1 menit kemudian kau bisa berkata, sulit ikut Tuhan. Itulah kekristenan, saudaraku. Kau dan saya berjuang menaklukkan pikiran kepada Kristus. Supaya kau dan saya tetap tepat terus sampai Tuhan itu dimanjakan dengan kelakuan kita setiap saat. Apa yang kita pikirkan itu memanjakan Tuhan, apa yang kita ucapkan itu memanjakan Dia. Apa yang kulakukan Bapa semua untuk memanjakan hatimu, sampai Tuhan bisa berkata, wow, ini anakku yang luar biasa. Maka Matius 5:28 ini jelas. Itu mau menunjukkan, Tuhan mau mengatakan, kau tidak hidup karena hukum Taurat, tetapi aku menggenapinya. Dan ketika engkau mengikuti caraku hidup, kalau kau mau menjadi pengikutku, anak-anakku, dengar, aku punya hukum yang jauh lebih berat daripada hukum yang tertulis itu. Dekalog itu membelenggu, menjaga, menjadi tembok untuk umat Israel di zaman itu untuk hidup di dalam tatanan dan aturan, karena itu zaman purba. Tetapi ketika aku datang hari ini, kalau kau mengaku kau beriman kepadaku, kau ikut aturanku more than that, jauh dari itu, ku berikan aturan yang mencapai kepada kekekalan. Tembok itu tidak hanya hidup di bumi, tetapi tembok itu akan membawamu tetap benar sampai kepada kekekalan hidup. Yaitu apa? Hidup yang terus diubahkan sampai engkau benar-benar bisa berkata, hidup suci itu bukan sesuatu yang mustahil. Hidup suci itu adalah sebuah keniscayaan. Tetapi aku harus lihat pattern hidupku, Yesus. Pattern hidupku, Yesus. Apa yang kupandang, siapa yang kupandang? Yesus. Maka aku harus bertatih jalan di jalan Yesus. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap ibadah disertai ibadah anak, sekolah minggu pukul 8 pagi, dan Eternitins pukul 10 pagi. Ibadah midweek ada di setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam. Bergabunglah bersama kami dalam Home Usia Indah, setiap Jumat minggu kedua pukul 5:30 sore di Sekretariat Gereja. Hangout Club setiap Jumat minggu pertama, pukul 6:30 malam di Sekretariat Gereja. Anda dapat mengajak keluarga, teman, dan relasi untuk bisa bergabung bersama kami di Rehoboth Semarang.